Perkenalkan, nama saya Puan Purba dengan NIM 210211060062. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tugas 3 praktikum jaringan dan komunikasi data. Jadi tugas 3, use Wireshark to examine Ethernet frames. Dalam tugas ini ada 2 part. Yang pertama itu examine the header fields in an Ethernet 2 frame, dan yang part 2 itu ada use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Kita masuk ke part 1, examine the header fields in an Ethernet 2 frame. Oke, jadi di sini dalam part 1 you will examine the header fields and content in an Ethernet 2 frame. A Wireshark capture will be used to examine the contents in those fields. Step 1, review the Ethernet 2 header field descriptions and length. Jadi kita akan mereview panjang dan deskripsi kolom ini dari Ethernet 2 header field. Di sini preamble itu 8 bytes, ada destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, dan FCS atau frame check sequence itu 4 bytes. Nah, kita lanjut ke step 2. Step 2, examine the network configuration of the PC. Jadi di sini kita buka command prompt. Lalu kita ketik ipconfig all. Lalu enter. Oke. Sebelumnya saya mau menggunakan Ethernet 3 di sini karena laptop saya tidak mempunyai port untuk kabel Ethernet. Jadi di sini saya hubungkan dengan HP saya menggunakan kabel USB seperti yang di sini description Samsung Mobile USB remote and this. Oke. Selanjutnya step 3, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Oh ya, sebelum itu saya sudah mendownload Wireshark sebelumnya. Ini adalah contoh dari capture screenshot Wireshark. Baik, kita akan buka Wireshark yang sudah saya download sebelumnya di sini. Karena kita buka Ethernet 3, kita akan tekan Ethernet 3 yang ada di sini. Selanjutnya kita akan ping dulu dan mengetikkan default gateway di sini. Di sini kita copy default gateway. Ping. Lalu enter. Berhasil. Oh ya, di sini kita di Wireshark kita akan filter hanya untuk melihat ARP dan ICMP. Di sini filter itu di sini. Sini kita stop dulu capturing. Lalu kita tulis ARP or ICMP. Lalu kita enter. Di sini sudah terfilter ARP dan ICMP. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 4. Examine the Ethernet 2 header contents of an ARP request. Oke, jadi di sini ada tabel, di sini ada field, value, dan description. Pertama ada preamble, value-nya itu tidak ditunjukkan di capture, jadi di sini tidak ditunjukkan. Deskripsinya, field ini contains, jadi berisikan bit sinkronisasi diproses oleh NIC hardware. Selanjutnya ada destination address.
untuk value di contoh di capture ini dia broadcast FFP yang seperti ini. Dan deskripsinya layer 2 addresses for the frame. Jadi tiap address itu ada 48 bits atau 6 octet atau 12 hexadecimal digit. Dan ini adalah contoh formatnya. Kita lihat aja langsung di Wireshark. Destination address-nya yang ini 02 5B 32 67 63F. Selanjutnya ada source address. Ini yang ada di capture yang di atas tadi. Nah, jadi dia di 6 angka hex pertama itu manufacturer NIC, dan 6 angka terakhir itu serial number of NIC. Di sini ini adalah source. Jadi berarti ini 6 ini yang manufacturer NIC, dan yang ini adalah serial number of NIC. Oke, selanjutnya frame type. Ini contohnya di capture tadi. Jadi di Ethernet 2 frame ini dia berisi hexadecimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol. Oke, ini contohnya. Kita lihat di sini. Untuk melihat frame type-nya dia itu ada di sini. Nah, ini. Type ARP dalam kurung 0 kali 0806. Dan untuk IPv4-nya ada di sini. Nah, ini dia protokol type IPv4. Oke, lanjut data ARP contains the encapsulated upper level protocol. Data field is between 46 and 100 1500 bytes. Jadi ini ARP. Untuk datanya ini di sini. Ini datanya. Selanjutnya FCS atau frame check sequence itu tidak ditunjukkan di capture. Jadi frame check sequence ini digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi kesalahan selama transmisi. Nilai dihitung oleh perangkat pengirim meliputi alamat frame address, tipe, dan data field. Itu diverifikasi oleh penerima. Baik, di sini ada pertanyaan. What is significant about the contents of the destination address field? Jadi di sini yang penting itu semua host di LAN atau local area network itu akan menerima broadcast tersebut. Selanjutnya, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jadi jawabannya itu karena harus menentukan destinasi MAC address sebelum membuat frame header untuk ping request tersebut. Selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Oke, kita kembali ke sini. Ini first frame-nya, dan untuk source-nya itu di sini. Ini source-nya. Jadi sama. Yang ini. Ini merupakan source MAC address. Yang 1E, 06, 3E, CE, A6, 1E. Ini. Oke, selanjutnya. What is the vendor ID, the OUI of the source NIC and the ARP request? ARP request bisa ditunjuk di sini, bisa terlihat ARP request. Jadi source-nya sama, yang ini, 1E yang ini. Selanjutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Ini yang sama juga yang ini, destination, yang ini. Selanjutnya, what is the NIC serial number of the source? Ya, bisa terlihat NIC number itu seperti yang dikatakan di atas, itu adalah 6.
6 hex number yang terakhir. Jadi yang ini CE A6 1E. Oh iya, yang tadi yang about version of the MAC address itu ternyata 3 hex pertama dari source. Jadi ini 1E 6 yang pertama maksudnya. 1E, 06 dan 3E. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke part 2, tapi kita kali dulu karena di part 2 di part 2 use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Okay. In part 2 you will use Wireshark to capture local and remote Ethernet frames. You will then examine the information that is contained in the frame header fields. Okay, kita lanjut ke step 1. Determine the IP address of the default gateway on your PC. Kita buka Chrome, tadi kita sudah buka dan sudah IP config. Selanjutnya kita pertanyaan, what is the IP address of the PC default gateway? Jadi default gateway-nya itu ada di sini. 192.168.42.129. Step 2, start capturing traffic on your PC and IC. Pertama buka Wireshark. Kita buka dulu Wireshark kita. Ini sini Wireshark. Oke. Sini sudah terbuka Wireshark. Selanjutnya B, observe the traffic that appears in the packet list window. Nah, trafficnya itu dia ada di sini. Nah, ini. Garis-garis yang ada samping Ethernet 3. Ini adalah trafficnya. Oke, kita langsung tekan saja. Selanjutnya step 3, filter the Wireshark to display only ICMP traffic. You can use the filter in Wireshark to block visibility. For now only, untuk sekarang hanya untuk ICMP traffic. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya, di bagian atas di sini kita tulis ICMP. Nah, jika blok ini sudah berwarna hijau, berarti yang kita sudah tulis benar, lalu kita enter. Sini kita belum terlihat ada ICMP. Nah, untuk menunjukkannya itu kita di command window kita ping default gateway seperti yang kita lakukan di part 1 sebelumnya. Kita di sini kita default gateway kita copy saja. Lalu sini kita ping, lalu enter. Nah, bisa terlihat bahwa di sini ICMP-nya sudah muncul. Selanjutnya step 5 adalah stop capturing traffic on the NIC. Ya, untuk stopnya yang ini tombol merah kotak ini. Kita tekan. Nah, ini ICMP. Oke, selanjutnya step 6. Examine the first echo ping request in Wireshark. The Wireshark main window is divided into 3 sections. The packet list pane bagian atas, the packet details pane di tengah, dan packet bytes pane di bawah. Tapi punya saya di sini untuk packet list pane itu bagian atas, dan yang packet details pane itu di sini ya, terbagi 2, dan paket bytes pane yang di bawah itu saya punya di sini. Jadi dia terbagi 2 dengan yang middle tadi. Oke. Selanjutnya A in the packet list pane bagian atas yang ini. Klik the first frame list. You should see echo dalam kurung ping request under the info heading. This line should now be highlighted. Jadi di bagian atas ini kita tekan yang ini paling pertama, di info bisa dilihat tertulis echo ping request. Ya, dia sudah highlight. Oke, selanjutnya
B. Examine the first line in the packet detail span atau yang di tengah. This line display the length of the frame. Ya, bagian sini ada frame. Nah, ini untuk lengthnya. Lengthnya ada 74 bytes atau dalam bit itu ada 592 bits. Selanjutnya C. The second line in the packet details pane yang di bagian tengah tadi shows that there is an Ethernet 2 frame. The source and destination MAC address are also displayed. Oke. Jadi kita berbesar. Nah, di sini Ethernet 2. Sini ada source-nya 02, 5B, 32, 67, 60, 3F dan ini destination-nya. 1E, 06, 3E, CE, A6, 1E. Selanjutnya ada pertanyaan, what is the MAC address of the PC and IC? Ya, tadi untuk MAC address ini. Default ini source destination ini. Source-nya. Ini 025B 32 67 60 3F. Dan what is the default gateway MAC address? The default gateway-nya yang ini di atas ini 192.168.42.207. Oke, lanjut ide. You can click the greater than atau tanda lebih besar dari at the beginning of the second on the Ethernet 2 frame. Jadi kita bisa tekan yang ini untuk menunjukkannya, untuk destination, source, and type. Dan pertanyaannya, what type of frame is displayed? What type? Type-nya itu IPv4, >0 kali 0800. Selanjutnya di E, the last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Oke, jadi notice source dan destination dari IPv4. Dan sini ada pertanyaan juga, what is the source IP address? Ya, di sini, nah ini dia source IP address, atau bisa kita lihat ke bawah. Nah ini, source address-nya itu 192.168.42.207. Dan pertanyaan kedua, what is the destination IP address? Itu ini destination IP address itu 192.168.42.129. Selanjutnya F, you can click any line in the middle section to highlight the part of the frame hex dan ASCII. Jadi kita bisa di bagian sini, kita bisa melihat, kita bisa klik manapun. Kita perkecil dulu. Dan sini akan menunjukkan sini ini untuk hex-nya dan ini untuk ASCII. Di sini diminta kita klik internet control message protocol dan examine what is the highlight in the packet bytes. Jadi diminta internet control message protocol. Nah, ini di highlight di bagian hex-nya dan di bagian ASCII-nya. Bisa lihat. Selanjutnya pertanyaan, what do the last two highlights octet spell? Oke, jadi di sini untuk yang terakhir, dua angka terakhir, dua itu terakhir di bagian sini, itu HI. Ini masuk ke G. Click the next frame in the top section and examine an echo reply frame. Notice that the source and destination MAC address have reversed because this frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. Oke, jadi kita tekan di sini reply. Nah, kita bisa melihat bahwa source dan destination-nya sini tertukar. Di sini destination untuk 192.168.42.129, tapi di reply ini 192.168.42.129 itu di source. Dan source bagian request itu 192.168.42.207
dan di reply itu sebagai destination. Nah, itu karena yang reply itu sebagai balasan dari default gateway router, ya sebagai balasan dari request yang ini. Maksudnya pertanyaan, what device and MAC address is displayed as the destination address? Oke, untuk yang copy reply, kita perkecil dulu yang ini. Nah, ini. Untuk MAC source-nya itu 1E, 06, 3E, CE, A6, 1E, dan destination-nya 02, 5B, 32, 67, 60, 3F. Oh, ini bertanya cuma destination ternyata, jadi yang cuma ini. 02, 5B, 32, 67, 60, 3F. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 7. Capture packets for a remote host. Click the Start Capture icon to start a new Wireshark capture. You will receive a pop-up window asking if you would like to save. Selanjutnya, klik Continue without saving. Jadi di sini kita diminta untuk klik tombol Start Capture, dan nanti akan muncul pop-up seperti yang tadi, apakah mau save atau tidak, dan sekarang kita klik Continue without saving. Di sini untuk Start Capture kita klik ini. Nah, muncul dulu pop-up-nya, dan kita klik Continue without saving. Oke, selanjutnya command prompt window, ping. Sini kita copy saja. Lalu kita paste ke sini, lalu enter. Ya, ini pingnya sudah berhasil. Selanjutnya kita stop capturing packets. Nah, selanjutnya kita stop. Sama kita ICMP. Nah, sudah bisa lihat. Selanjutnya examine the new data in the packet list pane of Wireshark. In the first echo, ping request, what are the source and destination MAC address? Oke, jadi di bagian pertama yang echo ping request yang pertama, apa source dan destination MAC address-nya? MAC address dan source-nya itu ini 025B 32 67 63F, dan destination-nya 1E 06 3E CE A6 1E. Selanjutnya ada pertanyaan juga, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Oke, jadi ditanya IP, source, dan destination. Sini dia bisa lihat bagian atas, IP source itu 192 168 42 207, dan destination-nya 104 93 203 251. Nah, selanjutnya di sini compare this address to the. Jadi kita diminta untuk membandingkan address itu tadi yang barusan kita itu dari address yang kita terima yang ada di step 6 tadi. Nah, the only address that change. Jadi satu-satu yang berubah itu hanya IP address, destination IP address. Nah, pertanyaannya adalah kenapa destination IP address-nya berubah sementara destination MAC address-nya sama. Nah, jadi jawabannya itu karena frame layer 2 itu tidak pernah meninggalkan LAN atau local area network, dan sumber atau source akan menggunakan MAC gateway default untuk destinasi frame. Kemudian gateway menerima paket dan menghapus informasi dari layer 2 dari paket dan membuat frame baru dengan MAC address berikutnya. Nah, ini akan berlanjut terus hingga paket mencapai IP tujuannya.
Oke, selanjutnya ada reflection question. Why Wireshark does not display the preamble field of a frame header. Jadi di sini Wireshark tidak menunjukkan preamble dari frame header. Nah, kenapa? Karena preamble itu berisi 7 oktet bergantian, 1010 urutan, dan satu yang menandakan frame awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.